Good afternoon. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. And Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Kemenangan Rishi Sunak, politisi keturunan India sebagai Perdana Menteri baru di Britania Raya, memberi energi tambahan bagi pendukung Anies Baswedan di Indonesia. Sama-sama keturunan asing yang berjuang di negara demokratis, Rishi telah memenangi kursi Perdana Menteri di negara liberal demokrat, negeri Eropa paling kesohor, menjadi orang nomor 1 di Inggris Raya. Dengan menanggung beban double minoritas, yaitu keturunan India dan beragama Hindu, Rishi Sunak mampu melesat di atas mayoritas kulit putih Kristen. Lalu, mengapa keturunan Yaman Hadramaut di Indonesia tidak bisa? Begitu gugat para pendukung Anies yang sedang giat kampanye mempromosikan capres jagoannya. Oh ya, Inggris sebelumnya menjajah India selama 200 tahun. Menguasai negeri raksasa tempat kelahiran epos Mahabharata dan Ramayana itu. Kini seakan dunia terbalik. Ada anak keturunan India yang mengemudikan Inggris. Dalam pandangan filosofi Jawa, Inggris sedang memetik buah dari tingkah lakunya sendiri. Dalam bahasa Jawa, ngunduh wohing pakarti. Bangsa-bangsa Eropa bersama bangsa kulit putih seperti Belanda, Spanyol, Italia, Prancis, Inggris selama 250 tahun telah menjajah banyak negara di seantero benua. Di negeri jajahan, mereka melakukan diskriminasi dan kebencian rasial, menerapkan politik adu domba, superioritas kulit putih untuk melemahkan kulit berwarna dan bangsa dunia ketiga. Kemenangan politik Rishi Sunak seakan membalas penderitaan bangsa India yang puluhan tahun terjajah. Khususnya Mahatma Gandhi yang 130 tahun lalu didiskriminasi oleh bangsa kulit putih. Dia pernah diturunkan paksa di stasiun kereta api kelas bisnis karena dia kulit berwarna. Kelas bisnis ini hanya diperuntukkan bagi kaum kulit putih. Dia diturunkan paksa oleh petugas kereta meski tujuannya masih jauh. Peristiwa yang menyakitkan itu melahirkan semangat Satyagraha, gerakan perlawanan rakyat sipil. Nah, pengertian sipil dalam hal ini juga mencakup pengertian beradab, tidak menggunakan kekerasan fisik. Walau pada akhirnya, para penganut Satyagraha malah menerima hukuman fisik dari kolonial. Laku perjuangan Satyagraha juga mencakup sikap non-kooperatif atau menolak kerjasama dengan pihak lawan, serta menolak tunduk pada ketidakadilan dengan cara boikot ekonomi, penolakan pajak, serta pemogokan kerja. Selain Satyagraha, senjata memerdekakan India adalah ahimsa, yang artinya tidak membahayakan orang lain. Ahimsa berasal dari A, yang berarti tidak, dan kata hims yang berarti membunuh. Maka ahimsa berarti tidak memiliki keinginan untuk membunuh, tidak membahayakan diri sendiri, orang lain, dan seluruh makhluk hidup. Ahimsa ini merupakan salah satu prinsip religius yang lumrah ditemui dalam ajaran agama Buddha, Hindu, serta Jainisme, salah satu aliran keagamaan di India Barat. Setelah kemerdekaan di tahun 1947, orang-orang India menjadikan Inggris sebagai tempat utama migrasi, baik untuk mengais rezeki maupun menggapai pendidikan tinggi. Mahatma Gandhi serta Jawaharlal Nehru ini berhasil memerdekakan negeri di Asia Tengah ini 74 tahun lalu. Kini, posisi terbalik. Pendatang India menembus gedung parlemen dan bahkan menjadi Perdana Menteri. Istri Rishi Sunak, yaitu Aksata Murty, merupakan pebisnis kaya raya yang mendapat julukan Bill Gates dari India.
Kekayaannya saja mencapai 12,8 triliun rupiah, 2 kali lipat kekayaan Raja Charles III. Sejak keluar dari Uni Eropa, perekonomian Inggris kocar-kacir. Rakyat Inggris kini menyesal. Ternyata para politisi elit mereka salah arah dan mengalami depresi berat, sehingga tidak mampu lagi mengontrol sirkulasi elit politik. Masa bodoh dengan apa yang terjadi di parlemen dan fatal akibatnya. Ya, bayangkan saja jika ada orang Indonesia jadi Perdana Menteri Belanda. Maka kemenangan Rishi Sunak memberi semangat kepada pendukung Anies Baswedan, keturunan Arab Hadramaut, dan Anies baru-baru ini diproklamirkan oleh Partai Nasdem yang diketuai Surya Paloh, didukung Yusuf Kala dan konglomerat Haritanu Sudibyo di belakangnya sebagai kandidat presiden. Akan tetapi pendukung Anies lupa dan abai bahwa mereka menaikkan jagoannya lewat politik identitas di Pilgub 2017 dengan mengerahkan pendakwah Islam garis keras. Mereka kampanye anti-Cina, anti-non-Muslim. Tapi kini mereka harus siap melawan arus balik. Hukum tabur tuai, menerima balasan politik identitas dari kaum nasionalis pribumi yang merasa terancam akan terjajah dengan munculnya keturunan Arab Yaman di panggung politik Indonesia. Memangnya Indonesia sudah kehabisan orang pintar dari pribumi asli untuk duduk di istana negara, sehingga politisi pembawa politik identitas keturunan Yaman mesti menguasai negeri ini. Kata mereka, ya, selain orang Jawa dan Sunda, bukankah masih ada orang Aceh, Minang, Bugis, Bali, Ambon yang kompeten? Begitu dasar pemikiran arus anti Anies Baswedan. Di Inggris, karir politik Rishi Sunak melesat karena berjasa menangani kasus COVID-19 dan dia tidak menghindukan Inggris, tidak mengkafirkan kelompok pendukung politik lain. Sedangkan Anies tak punya prestasi membanggakan. APBD 80 triliun per tahun dari masa kerjanya yang 4 tahun tidak sebanding dengan hasilnya. Jakarta tetap banjir dan semrawut. Aparat Pemda masih korup dan kerja asal-asalan. Bahkan dalam penganggaran terjadi mismanagement dengan banyaknya kasus kelebihan bayar. Mereka yang menghebat-hebatkan Anies adalah mesin sektarian yang bekerja berdasarkan emosi, kesamaan agama, rasa minder sebagian pribumi, kaum Islam nanggung yang memuliakan keturunan Arab, warisan budaya Laten. Mereka melawan Ahok yang keturunan Cina dan Kristen serta menghubungkan dengan dominasi ekonomi Cina dan kemudian mengunggulkan keturunan Arab Yaman. Kini mereka was-was karena bakal menerima serangan balik. Jika keturunan Cina tidak boleh jadi kepala daerah, kenapa keturunan Arab Yaman boleh bahkan dicalonkan memimpin negeri? Padahal keturunan Cina menunjukkan kerja bersih, transparan dan profesional, sementara keturunan Arab kelebihan bayar, pandai mengolah kata, menghindari problem utama dengan sibuk mencari perhatian. Bangsa Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan pemimpin yang dengan segenap jiwanya ingin menyelamatkan negara dan rakyatnya. Kemudian melanjutkan program pembangunan yang dikebut di era Jokowi. Anies yang diorbitkan politisi pragmatis, oportunis Surya Paloh dan Yusuf Kala akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemakmuran. Sebaliknya, mendorong polarisasi golongan antara Arab dan non-Arab, pribumi dan non-pribumi, Islam dan non-Islam. Indonesia ini masih memiliki banyak figur pemimpin dan penerusnya. Insinyur Soekarno dan B.J. Habibie yang lulusan ITB juga. Jokowi dan Ganjar Pranowo yang lulusan Gajah Mada. Lulusan luar negeri bukan jaminan, apalagi janji-janji dan program-program manipulatif. OKOC, rumah DP 0%, air turun bersamaan, sunatullah turun ke bumi, dan kata-kata pembodohan lainnya. Skandal kampanye ayat mayat sangat membahayakan keutuhan bangsa, merobek tenun kebangsaan yang dulu dibanggakan.
jangan lupa, perlawanan Mahatma Gandhi melawan Inggris bukan hanya dengan satyagraha dan ahimsa, melainkan juga dengan swadesi, menggunakan apa yang dihasilkan oleh negara sendiri sebagai bentuk cinta tanah air sendiri. Kunci kebebasan bangsa India adalah dengan memerdekakan diri dari belenggu penjajah dan memilih pemimpinnya dari bangsa sendiri. Itulah kata Mahatma Gandhi. Indonesia mengalami masalah dengan 3 bangsa pendatang. Selain kulit putih alias bule, juga Arab dan Cina yang dominan. Selain menguasai budaya, agama mereka kini juga merangsek ke panggung politik, di mana kedaulatan orang asli Indonesia asli sebagai bangsa. Swadesi adalah membangun kemandirian dan jati diri, mengurangi ketergantungan pada produk asing, orang asing, keturunan asing, mengajak masyarakat menggunakan produk lokal. Anies Baswedan membanggakan kakeknya A.R. Baswedan sebagai pendiri Partai Arab Indonesia, tapi mengaku berdarah Jogja. Kadang mengaku sebagai orang Cirebon, kadang Sunda, ya sesuka hatinya dan tim pendukungnya. Supaya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa?